Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabih al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berkumpulnya di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Serta salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, dan semoga mudah-mudahan keselamatan, salawat dan salam tersebut juga sampai kepada kita sebagai umatnya, dan senantiasa kita diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, di atas manhaj yang benar. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita wajib menjaga akidah kita, wajib menjaga agama kita dari keburukan-keburukan, dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang menyambar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita dari panasnya api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan yang dijaga oleh malaikat yang begitu keras dan bengis, yang senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, dan senantiasa menjalankan apa-apa yang dilaksanakan, diperintahkan kepadanya. Dan juga di dalam salat kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing kepada jalan yang lurus. Kita senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dari orang-orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalan-jalan orang yang engkau sesatkan, yaitu orang-orang Nasrani. Di antara dua golongan ini ya ikhwah jamaah rahimakumullahu jami'an, ada syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada kaum muslimin. Ada perayaan-perayaan yang mereka lakukan dan juga diikuti oleh kaum muslimin. Perayaan tersebut adalah perayaan hari berkasih sayang yang senantiasa diulangi, dirayakan oleh segenap kaum muslimin, muda-mudinya bahkan sampai orang tua, semuanya merayakan hari tersebut, yaitu yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Yang mana perayaan tersebut berasal dari agama Nasrani yang jauh sebelumnya, yang asal usulnya memang masih diperdebatkan oleh para tarikh, para ahli tarikh. Bahkan di kalangan mereka sendiri memperdebatkan asal usul kejadian tersebut. Yang mana kejadian tersebut adalah dalam rangka untuk memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan mereka di Rumania. Yang akhirnya sebagian orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai perayaan hari kasih sayang. Di dalam versi yang lain disebutkan bahwasanya mereka merayakan hari Valentine atau dinamakan hari hak kasih sayang atau dinamakan dengan Santo Valentine, ya, hari perayaan Santo Valentine. Itu karena sesosok uskup Nasrani yang dianggap sebagai pahlawan karena meninggal dihukum oleh seorang raja Romawi, yaitu Claudius II, yang mana kerajaan tersebut menetapkan tidak boleh bagi kerajaan ataupun pasukannya untuk menikah dalam usia yang muda. Kemudian Santo Valentine tersebut bahkan melanggar perintah kaisar, yaitu dengan menikahkan muda-mudi yang saling mencintai. Akhirnya dihukum, dipenjara, dan dihukum mati bertepatan dengan tanggal 14 Februari, sehingga diperingati oleh kaum Nasrani tanggal 14 Februari adalah hari untuk mengenang sang pejuang yang memperjuangkan cinta. Yang menjadi miris, ayyuhal ikhwah, banyak kaum muslimin, banyak anak-anak kita yang ikut-ikutan merayakan hari Valentine tersebut. Yang mana Valentine ini adalah budaya, ritual, keagamaan orang-orang kafir. Di antara syiar-syiar yang mereka lakukan di dalam perayaan Valentine tersebut adalah menampakkan kegembiraan dan kesenangan di hari Valentine. Bahkan di dalam Islam tidak ada hari khusus untuk kegembiraan dan kesenangan. Islam ya menghargai umatnya, menjadikan seorang muslim senantiasa dia memiliki siqah, kepercayaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia beriman, dia mengerjakan amalan-amalan saleh, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kesenangan, tidak di waktu-waktu tertentu, setiap hari, setiap saat. Yang kedua, di antara syiar-syiar yang ditunjukkan oleh mereka adalah saling memberi mawar merah sebagai ungkapan rasa cinta yang sebelumnya, ya, yang sebelum diadopsi oleh orang-orang Nasrani, ini adalah ungkapan untuk dewa mereka, yaitu kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala.
Di antara syiar-syiarnya juga mereka saling menyebarkan kartu selamat, ucapan cinta kepada kekasihnya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, ya, dengan membubuhkan gambar Cupid. Ya, orang mengatakan Cupid, ya, seorang anak kecil yang memiliki 2 sayap, dia memegang panah dan busurnya. Kemudian di sebagian negara Nasrani yang mayoritas umatnya Nasrani, itu perayaan dilaksanakan pada siang hari, kemudian lanjut bergadang di malam hari dengan berdansa, berbaur antara laki dan perempuan. Wal iyadu billah. Kemudian perayaan tersebut diadopsi atau ditiru-tiru oleh kaum muslimin. Yang ironisnya, perayaan tersebut adalah perayaan terhadap berhala kepada selain Allah. Sebelum orang Nasrani, ya, mengadopsi perayaan tersebut adalah perayaan terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dinamakan dengan ritual paganisme. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah mewasiatkan, telah mewaspadai kita untuk menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan ayat 66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, pasti amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi hanya Allah sajalah yang kau sembah, dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada tempat kembali, tidak ada bagi orang-orang yang berlaku zalim penolong siapapun. Di dalam ayat ini az-zalim itu adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan zalim, kezaliman? Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa kama tazunun, bukan seperti yang kau kira, bahwasanya berbuat zalim di sini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Luqman Hakim kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman di sini adalah kezaliman syirik. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu ya ayyuhal ikhwah jami'an, senantiasa kita menjaga diri kita, membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran, hamdan naimin wa hamdan syakirin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Di khutbah yang kedua, hadirin yang rahimakumullah jami'an, kita akan melihat kerusakan dan kemungkaran yang ada pada perayaan hari kasih sayang atau dinamakan dengan Valentine Day. Yang pertama, merayakan hari Valentine itu artinya meniru-niru mereka. Meniru-niru mereka. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa menyelisihi orang-orang kafir. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innal Yahuda wan Nasara la yasbugun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengubah uban mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini ada larangan di sana untuk tidak menyerupai orang-orang ahli kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi. Sampai dalam perkara mereka tidak mau mengubah uban mereka. Di dalam hadis ini kita wajib untuk menyelisihinya. Apalagi dalam perkara agama, itu lebih berat lagi. Kita tidak boleh untuk mengikuti mereka karena ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Hadis ini ya dianggap sahih oleh Syekh Albani dan juga sanadnya sahih oleh Ibnu Taimiyah. Hari Valentine merupakan hari paganisme. Kemudian diadopsi oleh Nasrani menjadi hari raya mereka. Dan merayakan perayaan mereka itu berarti meniru-niru mereka yang terkena dalam ancaman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wal iyadu billah. Yang kedua, di antara kerusakan-kerusakan yang terjadi dari perayaan Valentine tersebut adalah bahwasanya menghadiri perayaan mereka itu menunjukkan ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Furqan ayat 72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina la yashhaduna zur." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka melewatinya saja dengan tetap menjaga izzah mereka, menjaga harga diri mereka. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Zadul Masir, ya, bahwasanya di antara alladzina ya penafsiran atau penafsiran dari kata alladzina la yashhaduna zur ada 8 pendapat. Dan di antara pendapatnya adalah bahwasanya tidak menghadiri perayaan-perayaan orang kafir. Inilah yang dipandang sahih oleh Rabi bin Anas. Kemudian di antara kerusakan-kerusakan yang terjadi dan kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam perayaan hari Valentine tersebut adalah mengagungkan sosok yang dicintai. Itu mengkhawatirkan bagi kita untuk dibangkitkan di hari kiamat dengan orang yang dicintai tersebut. Sejatinya seorang muslim dia mencintai ya kebaikan, mencintai orang yang melakukan kebaikan, mencintai Nabi, mencintai Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya
ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma'adad talaha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala rajulun, sang laki-laki itu berkata, "Ma'adadtu laha bi kasratis salatin wala saumin wala shadaqatin." Aku tidak mempersiapkannya dengan banyak salat, dengan banyak sedekah, dengan banyak saum. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku memiliki kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, kau bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai? Rasulullah SAW. Rasulullah tempatnya di mana? Di surga. Berarti laki-laki tersebut bersama Rasulullah SAW karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain, di riwayat yang lain, Anas mengatakan, "Fama farahna bisyai'in." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan. Farahana biqauli Nabi SAW. Seperti kegembiraan kami mendengar perkataan Nabi SAW. "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama yang kau cintai. Fa'ana, qala Anas, ya, Anas berkata, "Fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku bersamanya karena sebab kecintaanku kepadanya, kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim. Walaupun aku tidak beramal sebagaimana mereka beramal sampai mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, sekarang kita bandingkan. Apabila yang dicintainya adalah sosok yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan kekufuran, melakukan keingkaran di dalam agama, apalagi orang-orang kafir yang menjadi idola, yang menjadikan dia cinta terhadapnya, wal iyadu billah. Ingat hadis Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Mau dibangkitkan di hari kiamat dengan pelaku dosa dan maksiat? Mau dibangkitkan pada hari kiamat dengan pelaku kejahatan? Kalla wa hasya, tidak. Kita ingin dibangkitkan, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin dibangkitkan dengan orang-orang soleh, bukan dengan pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat tempatnya di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada segenap kaum muslimin untuk senantiasa tidak ikut merayakan hari Valentine, tidak ikut juga membantu mempromosikan, ya, syiar-syiar dalam perayaan tersebut, membantu menjualkan barang-barang yang dijual, ya, sebagai syiar dari perayaan tersebut, seperti, ya, coklat, mawar, ucapan kata selamat dan sebagainya. Karena di sana ada ta'awun 'alal ismi wal udwan. Karena di sana ada tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Wal iyadzubillah. Semoga di khutbah yang singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk senantiasa kita menjaga diri kita dari akidah-akidah yang batil, dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dan juga budaya-budaya barat, budaya-budaya kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang lurus, di atas manhaj yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina syakaratil maut wa najata minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wasma'u wa ati'u wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.